Ya, berarti penting tidak? Gak apa-apa, masih ngaji. Nanti kalau sudah kita azan kita diam. Baik, berarti kalau penting artinya apa sih pentingnya gitu ya? Kalau kemarin teman-teman sudah kita ada mencoba di 2021 kita sudah ada kesiapan bersekolah. Ingat gak? Bagaimana pian menerima siswa baru? Ingat? Masih ingat gak kemarin? Edaran dari Dinas Pendidikan ada, kemudian Perbuk tentang PAUD pra SD 1 tahun. Ingat gak? Masih ingat? Oh, kayaknya lupa sudah. Kalau lupa saya tak duduk sendiri aja. Gak usah berdiri, kalau berdiri nanti mama kasihan ibu-ibu. Jadi alhamdulillah hari ini saya bisa duduk di sini, tidak kelihatan kaki saya. Nah ini, jadi kalau kemarin ibu sudah ada nyoba, artinya kita sudah lakukan di 2021. Apa sih keterkaitan dengan yang kemarin persiapan atau kesiapan bersekolah PAUD SD? Sebenarnya tidak jauh berbeda, cuma mungkin nanti di sini ada beberapa poin-poin yang memang diluncurkan oleh kementerian atau dirjen gitu ya. Nah saat ini mari kita simak bersama. Ada satu miskonsepsi tentang baca tulis hitung, ya, yang ada di anak usia dini dan SD, ya, yang masih sangat kuat. Nih, coba di poin 1, coba lihat di sini. Kemampuan yang dibangun pada anak PAUD sangat berfokus masih pada calistung. Iya apa salah? Iya apa ya? Oh iya. Kenapa? Kok masih ini ya? Kemampuan yang dibangun pada anak PAUD ini masih berfokus pada calistung. Saya mudah-mudahan di sini nggak ada. Ya, jadi kemampuan yang dibangun pada anak di PAUD sangat berfokus pada calistung. Nah, ini kenapa yuk? Jadi masih miskonsepsi ini masih terus terbangun di masyarakat kita. Ya, di sini ada guru penggerak juga nih, yaitu masalah bohong lama sekali ketemu dia. Tapi saya familiar dengan dia. Maaf ya, tetap familiar. Aku gini loh. Nah semuanya gini, ya. Jadi masih berfokus kepada calistung. Nah sehingga apa? Begitu anak-anak lulus TK itu rata-rata orang tua pengen anaknya bisa. Ya. Akhirnya ketika seperti itu Pian bagaimana? Coba. Apa yang Pian lakukan? Gak apa-apa, nggak usah, jujur aja. Jujur padaku, gitu kan? Ya. Jadi artinya apa? Ketika orang tua seperti itu, terus dari sekolah-sekolah juga menuntut, masyarakat juga menuntut, kadang-kadang juga kemampuan calistung juga dianggap sebagai satu-satunya bukti keberhasilan sebuah pembelajaran. Itu loh kalau sekolah tempat Bu Yani itu, lulusannya, pokoknya sepinter moco. Suka dengar begitu? Pernah mendengar begitu? Halah, bisa ngirim ke kom guys, nyitok. Rarublok. Pernah dengar seperti itu? Dan itu sering terdengar. Nah, akhirnya Pian apa? Nampian gali akhirnya apa? Supaya sesuatu deh. Akhirnya calistung juga kan? Akhirnya kan bukunya Pak Anggono kan dipakai terus kan? Hah? Iya benar? Nah, saya ini buka kitab karena saya tahu. Nggak ada di sini lah. Sedikit nggak ada maksudnya. Nah, kata Bapak. Jadi itu karena ini jadi miskonsepsi yang ada di masyarakat. Jadi banyak lulus TK itu harus bisa baca, bisa menulis, bisa berhitung. Apa guru-guru juga beramai-ramai berlomba-lomba bagaimana supaya sekolahnya itu banyak siswa. Betul apa betul? Betul apa betul? Iya. Wes pokoknya harus mengenalkan calistung harus ini. Sebenarnya bukan nggak boleh. Tapi nggak apa-apa, pandai nurun lah. Oh, caranya boleh jadi ibu asuh itu, jadi ibu pengawas boleh aja. Yang kada boleh itu cara Pian. Ini menjadi padahal boleh lalu boleh bujur bunda. Yang kada dibolehkan itu cara Pian. Kita itu istilahnya mendrilling anak-anak seperti layaknya anak-anak yang sudah di SD kelas atas. Nah, kenapa gini Mas Menteri nanti ini ada luncurkan kenapa gitu loh, makanya miskonsepsi harus kita rubah dulu. Nah terus ini kan ini
ini juga masih diterapkan sebagai syarat masuk SD. Saya tidak tahu di Kecamatan Pian ada nggak seperti itu. Saya sebetulnya tidak ada di kecamatan kita sini. Ada? Tidak ada. Nah, ketika tidak ada, berarti kan sekolahan Pian ini aman sebenarnya. Kecamatan Tambang Ulang sebenarnya berarti kan aman. Nah terus kalau sudah tidak ada ini, kenapa jadi buban Pian masih? Hah? Why? Kada payu. Itu nggak tes, tapi ya biar aja. Bu, Pak, saya ada kurikulumnya begitu. Oke lah, itu sudah zaman Jepang. Nanti kita akan kembali ke zaman yang baru, gitu ya. Baik. Pian punya kurikulum kan? Punya toh. Kurikulum mau merdeka mau nggak merdeka kan punya toh? K13 itu di situ mengisyaratkan apa sih pendidikan anak usia dini belajarnya dengan pola apa? Subanter. Belajar sambil bermain kan? Menyenangkan toh? Nah pada kenyataannya masih senang yang tidak menyenangkan. Senang sih betul buruk gitu ya. Nah ini praktek-praktek seperti itu harus kita ubah. Oke ya. Artinya kalau yang sudah di SD tidak ada tes calistung, hanya mendengar diisyaratkan, masa sekolah di TK nggak bisa baca? Lah iya dong. TK itu kan pengenalan, konsep. Nah, mudah-mudahan dengan adanya ini kan kami punya tim kami ini ada dari SD, ada dari TK. Nah, tim TK kami, tim SD ada sendiri, itu beliau akan menyasar ke SD di kegiatan-kegiatan di kelas rendah. Tidak akan ada lagi nanti. Oke, kita teruskan dulu. Nah, nih, mari bagaimana membangun kemampuan pada anak, ya? Supaya perlu dilakukan secara bertahap dan dengan cara yang menyenangkan, menyenangkan, garis bawah yang menyenangkan, agar manfaat baik dari pembelajaran dapat tercapai. Contoh, kalau anak merasa belajar tidak menyenangkan dahulu, upayakan ini, ya enggak? Anak belajar tapi tidak senang. Bagaimana caranya Pian merubah supaya dia senang? Jangan senang hanya gurunya loh, sorry ya. Senang tuh anaknya. Makanya prinsip pembelajaran di PAUD salah satunya belajar menyenangkan, belajar sambil bermain. Nah, namanya senang tuh berarti artinya tidak merasa terpaksa. Nah sekarang dilihatin aja di kelas tadi tuh merasa senang gak anaknya? Di pembelajaran merasa senang gak anaknya? Hanya tahu pian-pian bukan ulun. Ya kan? Supaya tidak ada dusta di antara kita gitu kan? Iya. Jadi anak merasa belajarnya tidak menyenangkan. Bagaimana supaya sekarang menjadi senang? Ayo konsep itu kita perbaiki lagi. Kemudian anak percaya bahwa dirinya tidak pintar saat tidak bisa calistung, tuh kan? Jadinya konsepnya begitu. Tidak dia percaya kalau nggak bisa. Tapi kalau dengan bagaimana kita merubah, membuat dia suka konsepnya, dia tuh percaya diri. Oh bahwa aku ini pasti bisa. Ya kan? Pasti bisa. Bagaimana? Jadi diberikan penguatan asal kita ada usaha. Nih ya, jadi bagaimana kita membangun kepercayaan anak supaya dia belajarnya lebih enjoy. Iya, yang berikutnya, anak belum mampu mengelola emosi serta menghargai orang lain. Nah, bagaimana supaya arahnya anak ini bisa mampu mengelola emosi dan menghargai orang lain? Kalau di TK ini sebenarnya Bu, yang dikembangkan itu, ya kan? Yang dikembangkan itu sebenarnya bukan hanya calistungnya saja. Maaf, kemarin ibu-ibu mungkin ada sering anak yang usia belum sampai usianya sudah pada mau lulus, ada juga kan? Ada kan? Yang belum sampai usianya sudah anak lulus ke sekolah. Yang masih anak lulus ke sekolah SD. Ada nggak? Ada. Masih ada. Nah, sekarang bagaimana? Tidak ulun bertulikan, pura-pura kaku gitu ya. Yang enggak peraturan dari pemerintah tidak boleh gitu. Iya. Wah, mantap. Pengen kalau di sana-sana menerima silakan. Iya. Tapi mulai tahun ini tadi sudah tidak ada kan Bu ya, mudah-mudahan. Atau masih mungkin mohon maaf. Artinya atau mungkin masih ada
beberapa orang tua murid mungkin yang katakan tanda kutip usianya belum sampai, terus anak lulus, apa masih ada di tahun yang di belakangnya tadi, tahun yang kemarin tadi? Sudah tidak ada kan? Alhamdulillah. Praktek-praktek yang kemarin orang tua pengen lulus, artinya anaknya belum masa usianya. Saya sih berharap tidak ada lagi, karena kan kita di 2021 sudah ada kita PAUD pra SD 1 tahun satu. Kemudian ada aturan di sana, betul tidak? Usia berapa? Di sana di tempat turun boleh ditangani sampai tua. Sampai usia berapa? Ya, program Buyon kan tingkatnya kan 4 tahun sampai 6 tahun. Ya. Tapi mau setahun aja, jadi 6 tahun baru disekolahin. Oh iya, enggak apa-apa terserah Kak. Enggak apa-apa. Itu jadi dia usia 5 tahun baru masuk gitu kan? Atau 6 tahun baru masuk ke TK? Saya bilang itu 6 tahun gue yang ada nih nanti. 6 tahun, usia 6 baru masuk ke TK gitu Kak? Jadi 1 tahun ke TK, 7 baru masuk ke SD. Ya kayaknya yang ke depan ibu, tapi ada aja pembuka yang semangat 4 tahun udah disekolahin nanti. Enggak apa-apa, artinya itu kan kesadaran orang tua. Minimal PAUD pra SD 1 tahun itu sudah digalinya. Dan memang kan di sana ada aturan juga, ketika usia anak itu sudah 7, ini sudah 7 ya, sekarang 6 ya. Itu SD walaupun anak itu tidak ke TK juga akan harus menerima. Kenapa? Karena kita wajib belajar. Oke ya. Enggak usah TK Bu, itu Bu. Kalau usia 7 SD. Iya, karena kalau yang sudah 7 Ibu itu ke SD memang ada aturan. Artinya tidak pakai TK. Kan makanya teman-teman maaf. Teman-teman harus jemput bola juga ya. Karena usia TK sesuai Undang-Undang Sisdiknas itu menyatakan usia 4 sampai 6 tahun. Jadi, teman-teman jangan menerima siswa yang di bawah 4 tahun. Kasih ke PAUD KB. Berbagi. Yang sampai nanti PAUD KB nggak ada siswanya. Karena yang usia kurang 4 dia terima juga. Akhirnya nanti apa dampak negatifnya ketika usia belum sampai dia sudah mau keluar. Sampai di sini paham ya? Oke. Ya, baik. Ini silakan difoto aja nggak apa-apa. Kalau pengen biar jadikan status ya. Ya, sini banyak sekali saya anak kurang ke arah kemampuannya dalam berkomunikasi. Nah, diharapkan anak mampu menyimak dan lain sebagainya. Anak mampu melakukan penjumlahan hanya apabila memerlukan. Nah, bagaimana kalau di TK? Kalau sekarang menyenangkan tuh kayak gimana? Konsepnya itu aja. Intinya pian ini bagaimana membangun kemampuan pada anak di usia TK ini yang menyenangkan. Mau matematikanya yang menyenangkan, mau literasinya yang menyenangkan. Ya, tapi tadi jangan artinya full modelnya calistung, modelnya kayak Pak kita calistung menulis. Modelnya mana garisnya hari-hari sarikinya kan guru sekolah guru penggeraknya ya. Ya, ibu kan ada ibu guru penggerak. Baik. Nah ini, mari kita akhiri konsepsi yang salah tadi, miskonsepsi yang salah tadi kita akhiri. Transisi PAUD ke SD perlu berjalan dengan mulus ya. Jadi ini harus mulus. Jadi artinya apa? Anak-anak itu menyenangkan, dia senang ya. Dari TK ke SD itu senang, dia tidak takut lagi. Masih ada kan yang dari TK ke SD takut? Ada? Ada yang masih nangis? Ada yang masih sekolah lagi mamanya? Ada? Ada? Ada ya? Di sini ada dia? Nah, itu kira-kira kenapa? Boleh saya tahu kira-kira kenapa? Ya? Nah? Mamanya pada percaya sama siapapun? Model kayak penanisan gue digatel kawan kayak itu mah. Jadi mamanya ini kesal melawan akta
Itu sudah SD. Jadi kalau SD SMP ini. Apalagi di TK lah. Bangetnya lagi lah. Masuk ke dalam kelas. Kayaknya malah jadi guru pulang. Situlah perlunya kita ada kerjasama yang baik. Nah, diambilnya akhirnya kan jadi sekolah. yang digendong malam. Akhirnya sampai sekolah anaknya supaya jangan digatok. Oke, itu sekolah homeschooling. Sekolah sendiri di rumah, insya Allah aman. Kepala sekolah sendiri, gurunya sendiri, tukang sapu sendiri, orang tuanya sendiri, aman kok. Ijazah sendiri, homeschooling. Nah itu gue kadang-kadang, ya baik. Jadi mudah-mudahan ini menyenangkan ya. Kemudian fondasi yang dibangun ini, nah ini udah. Fondasi yang dibangun harus secara holistik. Coba pian lihat. Setiap anak memiliki hak untuk dibina agar mendapatkan kemampuan fondasi yang holistik, bukan hanya kognitif. Nah, nih boleh nih jadi status pian nih. Hari ini statusnya bukan hai guys, hari ini kita ngasih simpah otak nih kan. Boleh nih pian foto, pian anak status pian, anak pian. Nah, miskonsepsinya ini harus dibenahi yang kayak ini. Jadi ini guys lah. Sebenarnya ngantuk, nah guys sudah mengantuk berbiannya. Kau tahu, baginya aku lah. Coba dah. Ya ham. Nah, lihat. Jadi holistik ya, mendapatkan kemampuan fondasi yang secara holistik, bukan hanya kognitif, bukan hanya matematikanya saja, bukan hanya membaca menulis berhitungnya, tapi lebih nih emosinya, kemandiriannya, interaksinya, sosial budaya dengan temannya begitu. Para pelajar badannya, tahu aku minum. Belum jalan, coba. Nah kita tentukan kemampuan literasi numerasi dibangun bertahap. Nah ini secara bertahap ibu pula jangan langsung begitu ya. Siap sekolah, bukan label, tapi siap secara lahir batin. Sampai di sini kita stop dulu. Oke? Silakan.